Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa likulli nikmatin sholihah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sebaik-baik nikmat berupa iman dan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, terutama di bulan suci Ramadan ini, dengan keadaan sehat walafiat. Teriring doa, semoga kita bisa menuntaskan segala macam ibadah yang baik di bulan suci ini dengan penuh keberkahan, dengan kesehatan yang paripurna, sehingga kita mendapatkan hikmah dan keutamaan dari bulan yang penuh dengan kebaikan ini. Salawat dan doa keselamatan semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga dengan memperbanyak membaca sholawat, khususnya di bulan ini, kita semua dapat mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua dan para pemirsa Sakura yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah sampai pada hari ke-22 Ramadan, yang artinya kita sudah memasuki pekan ketiga, pekan terakhir dari bulan Ramadan ini, yang artinya pada malam-malam ini, pada hari-hari ini akan turun yang namanya Lailatul Qadar. Namun yang akan kita bahas pada hari ini bukan tentang Lailatul Qadar ya, namun tentang bagaimana kita menjalani Ramadan ini agar sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Sesuai dengan sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh keislaman, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ dijelaskan bahwasanya kita menapaki Ramadan ini harus dengan hati yang senang, harus dengan hati yang gembira, dan juga harus dengan penuh keimanan. Kita perlu evaluasi diri. Apakah Ramadan kali ini kita sudah beribadah dengan semaksimal mungkin? Apakah kita sudah mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik? Ataukah kita hanya bermalas-malasan, berleha-leha, karena ketika kita puasa memang energi kita tidak lebih banyak dari biasanya? Apakah itu menjadikan kita bermalas-malasan? Tentu saja tidak, anak-anakku. Harusnya Ramadan ini meskipun kita sedang berpuasa, kondisi fisik yang lemah, harusnya lebih memompa kita untuk bersemangat, untuk memupuk pahala sebanyak-banyaknya. Selain itu, kita juga harus menyadari kalau setiap amal yang kita lakukan, amal kepada Allah ataupun kepada sesama manusia, itu semuanya dilipat gandakan pahalanya. Sungguh sangat disayangkan kalau kita tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada bulan Ramadan ini kita harus lebih sering evaluasi diri. Evaluasi hari ini apa saja yang sudah saya lakukan, kebaikan apa yang sudah saya lakukan, pahala ibadah apa yang sudah saya kerjakan, juga hari ini dosa apa saja yang sudah saya kerjakan. Tentunya kita tidak bisa luput dari dosa dan kesalahan. Satu hari itu kita pasti melakukan kesalahan-kesalahan kecil kepada Allah, terutama kepada sesama manusia. Karena kita hidup berinteraksi dengan sesama manusia, kita tentunya juga akan merasakan gesekan-gesekan kecil dengan sesama manusia itu. Oleh karena itu, biasakan setiap hari kita muhasabah, terutama di bulan Ramadan ini. Kita harus bermuhasabah. Kemudian setelah kita bermuhasabah, apa yang kita lakukan? Memperbanyak membaca istighfar. Kalian tahu kan apa manfaat dari kita membaca istighfar?
Istighfar itu secara sederhana adalah ucapan paling sederhana untuk kita memohon ampun kepada Allah lewat ucapan. Itu paling sederhana. Tapi perlu diingat, istighfar itu hanya akan menggugurkan dosa kita kepada Allah. Jika kita memiliki dosa kepada sesama muslim, sesama manusia, kita tidak bisa menggunakan istighfar untuk meleburnya. Harus bertemu dan meminta maaf, dan harus dimaafkan dengan lapang dada oleh orang yang sudah kita sakiti. Setelah kita beristighfar, apakah masalah sudah selesai? Tidak. Istighfar itu adalah penyesalan dari dosa yang sudah kita lakukan. Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah menyesali dan bertaubat, anak-anakku. Bertaubat itu adalah tidak mengulangi kesalahan kita yang sudah pernah kita lakukan. Kalau kita sudah bertaubat dan menyesalinya, tentu kita tidak akan mengulanginya lagi, karena kita sudah tahu akibat dari perbuatan kita itu tidak baik. Nah, setelah dengan kita bermuhasabah tersebut, manusia akan membuka hati dan menyadari segala dosanya. Ingat, setelah kita muhasabah, setelah kita ihtisab, setelah kita istighfar, setelah kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, kita harus menyadari kalau yang kita lakukan adalah salah, adalah dosa. Tentunya kita semua harus sadar kalau yang kita lakukan adalah dosa dan salah, jadi tidak perlu diulangi lagi. Contohnya, kalian semua pernah jatuh terpeleset di suatu jalan. Lalu ketika jalan lagi, apakah kalian akan mengulanginya? Tentunya tidak, karena kita ingat, saya pernah terpeleset di jalan itu, makanya ketika lewat kita harus hati-hati. Setelah itu, muslim yang taat akan bertaubat dan tidak akan mengulangi kesalahannya. Seringnya kita beristighfar, seringnya kita bertaubat, tapi kita lupa kalau kita sering kali melakukan kesalahan yang sama. Tentunya sebagai muslim yang baik, muslim yang taat, kita selalu ihtisab, selalu menghisab diri sendiri untuk tidak kembali mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Sebab taubat adalah bentuk penyesalan seorang muslim. Ingat ya, setelah kita bertaubat tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Itulah fungsi dari kita menghisab diri sendiri. Pada bulan Ramadan ini kita dianjurkan lebih banyak menghisab diri kita sendiri dari kesalahan kepada Allah, kesalahan kepada manusia, terutama kesalahan kepada orang tua kita. Berapa banyak kita berkata kasar kepada mereka, berbandingkah dengan perbuatan baik kita kepada mereka? Itu yang harus kita hitung di bulan-bulan suci ini. Tentunya kita tidak mau kan kalau amal-amal ibadah kita akan hangus karena kita tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita kepada sesama muslim. Anak-anakku semua dan para pemirsa Sakura yang dirahmati Allah, menghisap dosa kita atau menghitung aib dosa kita bukan berarti kita bisa menghitung aib dan dosa orang lain. Tidak, saudara-saudaraku, anak-anakku semua. Setiap manusia itu tidak ada yang tidak punya salah, semua pasti punya salah. Tentunya dengan kesadaran bahwasanya kita bukan manusia yang bebas dari dosa. Semua manusia, bahkan Nabi Muhammad SAW pun juga pernah melakukan dosa. Dan beliau selalu menganjurkan membaca istighfar 100 kali, minimal 100 kali dalam sehari. Itu Nabi Muhammad yang bahkan sudah tidak ada halangan untuk masuk surga. Lah kita itu manusia biasa, hanya bergantung kepada rahmat Allah dan syafaat dari Rasulullah. Tentunya dengan kita sering menghisap diri sendiri akan meringankan hisap kita di akhirat kelak, karena kita sudah menyadari hari ini saya melakukan kebaikan sekian,
saya melakukan dosa sekian, makanya saya harus lebih banyak bertaubat, harus lebih banyak bersedekah, dan tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang sama. Anak-anakku dan para pemirsa Sakura yang dirahmati Allah, hisablah diri kita sebelum kita nanti dihisab oleh Allah di akhirat nanti. Kita tidak bisa melewati pemeriksaan itu, kita pasti akan dihisab atas segala amal yang kita lakukan di dunia ini. Oleh karena itu, biasakan diri kita untuk menghitung per hari. Ketika malam hari, biasakan kita mengingat, hari ini saya berbuat baik kepada siapa ya? Hari ini saya berbuat dosa kepada siapa? Untuk selanjutnya, kalau ada kata-kata yang menyakiti kepada sang muslim, kita harus segera meminta maaf dan meminta keridhaannya, siapapun itu. Meskipun yang kita sakiti derajatnya atau mungkin usianya lebih rendah daripada kita. Ingat ya, yang membedakan derajat manusia di sisi Allah bukan karena pangkatnya, bukan karena usianya, apalagi karena harta bendanya, melainkan karena ketakwaan di dalam hatinya. Itu bisa dicapai dengan cara kita memperbanyak hisab diri sendiri. Anak-anakku dan para pemirsa Sakura semuanya, semoga kita bisa menjadi orang yang bisa melewati Ramadan ini dengan baik serta mendapat ampunan dari Allah SWT. Seperti yang sering disampaikan dalam hadis, kalau kita melewati Ramadan dengan baik, kita akan kembali menemui bulan Syawal atau Idul Fitri seperti bayi yang baru lahir. Seperti yang kita ketahui, bayi dilahirkan ke dunia itu dalam kondisi yang suci, tidak ada dosa. Begitupun dengan kita. Maka jangan bosan, jangan lengah, isi Ramadan dengan kegiatan yang baik. Jangan gunakan Ramadan untuk bermalas-malasan. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat, maghfirah, dan maunah serta syafaat nanti Rasulullah di yaumil akhir nanti. Kita bukan siapa-siapa tanpa syafaat Rasulullah. Kita juga bukan siapa-siapa tanpa rahmat dan pertolongan Allah. Kita hanya manusia biasa yang hanya bisa mengandalkan amal ibadah kita, hati kita untuk bisa mencapai setiap keinginan kita. Demikian anak-anakku yang bisa Bu Guru sampaikan, semoga bermanfaat untuk menjalani puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga kalian semua bisa menjalani Ramadan dengan penuh semangat, full 30 hari dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan baik tanpa mengharapkan imbalan apapun dari orang lain. Dan kita bisa terlahir menjadi muslim yang kafah, muslimah yang mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.